Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok yang dimana membahas tentang DFA atau Deterministic Finite Automata. Di sini ada saya sendiri, Hasan Alia Putri, dan ada rekan saya Isnuraini dan juga ada Setiawati. Di sini saya akan membahas pengertian deterministic finite automata yang biasa disingkat menjadi DFA dan biasa dikenal sebagai deterministic finite acceptor yang disingkat sebagai DFA juga, atau deterministic finite state machine yang disingkat sebagai DFSM atau juga deterministic finite state automation yang disingkat sebagai DFSA. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA juga adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan untuk dari automata ke setiap string yang dimasukkan. Automata berhingga deterministik atau DFA yaitu deterministic finite automata adalah FSA, finite state automata, yang memiliki state penerima tepat, satu state untuk setiap simbol masukan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan ciri-ciri DFA. Adapun ciri-ciri dari DFA itu sebagai berikut. 1. DFA tidak dapat menggunakan transisi string kosong atau empty string. 2. DFA dipahami sebagai sebuah mesin. 3. DFA untuk state selanjutnya bisa ditetapkan dengan jelas. 4. DFA lebih sulit dibuat. 5. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih sedikit. 6. Semua DFA merupakan NDFA. Nah, Selanjutnya yaitu tuple DFA. Yang pertama, ada himpunan kedudukan atau state disimbolkan dengan huruf Q, contohnya seperti Q0, Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya, ada himpunan simbol input atau alfabet, biasa disimbolkan dengan sigma, contohnya seperti 0 dan 1. Kemudian, untuk fungsi transisi simbolnya seperti angka 8. Kemudian untuk kedudukan awal atau state awal biasa disimbolkannya dengan huruf S dan cirinya diawali dengan panah, kemudian lingkaran. Contohnya seperti Q0. Kemudian untuk kedudukan akhir atau state akhir biasanya disimbolkan dengan huruf F dan memiliki ciri adalah lingkaran 2. Contohnya seperti Q0 juga. Kemudian kita langsung ke contoh DFA. Di mana di sini kita diminta untuk menentukan tupelnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita cari state-nya. Di sini terdiri dari Q0, Q1, Q2, dan Q3. Kemudian untuk inputannya, di sini kita cari inputannya terdiri dari 0 dan 1. Kemudian untuk state awalnya di sini Q0, kemudian untuk final state-nya terdapat di Q0 juga. Selanjutnya kita cari transisinya, di mana apabila Q0 diberi inputan 0, maka dia akan mengarah ke Q2. Dan apabila diberi inputan 1, maka dia akan mengarah ke Q1. Kemudian apabila Q1 diberi inputan 0, maka dia akan mengarah ke Q3.
Dan apabila Q1 diberi inputan 1, maka dia akan mengarah ke Q0. Selanjutnya Q2. Apabila Q2 diberi inputan 0, maka dia akan mengarah ke Q0. Dan apabila diberi inputan 1, maka dia akan mengarah ke Q3. Selanjutnya Q3, apabila diberi inputan 0, maka dia akan mengarah ke Q1. Dan apabila diberi inputan 1, maka dia akan mengarah ke Q2. Selanjutnya adalah tugas DFA. DFA-nya yaitu kedudukan state 1, 2, 3, dan 4 dengan alfabet A dan B. Startnya yaitu dari 1 dan finish dari state 2. Yang state 1 A-nya ke state 2 dan state 1 B-nya ke state 3. Lalu state 2 kepada A-nya kepada dirinya sendiri dan B-nya ke state 4. State 3 A-nya ke dia sendiri dan B-nya pula ke dia sendiri. State 4 A-nya ke state 2 dan state B dan state 1 A-nya ke state 2, sedangkan B-nya ke state 3 dan state 2 A-nya ke dia sendiri, B-nya ke state 4. State 3 A-nya ke dia sendiri dan B-nya juga ke dia sendiri. State 4 A-nya ke state 2 dan yang B ke state 4. Dan berikut merupakan program dari DFA yang kita buat. Kita menggunakan Java untuk membuat program ini. Berikut yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.